Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Fajirin. Saya kali ini akan membuat video bagaimana cara mengkonfigurasi router MikroTik. Sebelum ke tahap mengonfigurasi, pertama kita harus tahu apa itu router MikroTik. Router MikroTik adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data dalam sebuah jaringan, seperti membagikan internet, mengatur IP, membatasi bandwidth, memblokir akses, sampai mengamankan jaringan. Router ini menggunakan sistem operasi bernama router OS yang membuatnya jauh lebih fleksibel dan lengkap dibanding router biasa seperti TP-Link atau Tenda. Nah, setelah mengetahui apa itu router MikroTik, selanjutnya kita ke tahap alat-alat yang digunakan untuk mengkonfigurasi router MikroTik. Baiklah, untuk mengonfigurasi router MikroTik, alat yang diperlukan hanya router MikroTik itu sendiri, sebuah laptop atau komputer, aplikasi Winbox yang terpasang di laptop, kabel LAN untuk menghubungkan laptop ke router, kabel WAN yang sudah terhubung ke internet, dan adaptor supply untuk menyalakan router. Baiklah, kita masuk ke tahap cara menyiapkan router. 1. Pasangkan adapter ke router untuk menghidupkan router. Kedua, colokkan kabel WAN yang sudah terhubung internet ke Ether 1. Ketiga, colokkan kabel LAN ke Ether yang kalian inginkan. Contoh di sini saya memasangkan kabel LAN ke Ether 1. Setelah semuanya terpasang, kalian jangan lupa menghubungkan kabel LAN ke komputer atau laptop kalian juga. Hal ini supaya laptop kalian terhubung ke router MikroTiknya langsung. Baiklah, router MikroTiknya sudah siap. Kita akan langsung cara mengonfigurasi router MikroTiknya. Kalian membutuhkan aplikasi yang bernama Winbox. Kalian bisa mendownloadnya di Chrome. Setelah terdownload, kalian pencet 2 kali. Setelah seperti ini, apakah muncul router MikroTiknya? Jika tidak muncul, kalian tekan refresh hingga IP router MikroTik muncul. Setelah muncul, konekkan. Setelah seperti ini, kalian berhasil masuk ke routernya. Pertama, kita akan melakukan pemberian IP address pada router. Hal ini bertujuan agar router dapat dikenali oleh jaringan. IP ini membuat setiap interface memiliki identitas sehingga dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Baiklah, untuk caranya, pertama, kalian bisa pergi ke menu IP. Setelah menekan IP, akan muncul banyak menu. Kalian pilih menu address, pilih tanda plus, kasihkan IP address sesuai yang kalian inginkan. Contoh, saya memberikan 192.130.1/24. Setelah kolom address terisi, selanjutnya kita ke interface. Di sini kalian bisa pilih Ether yang terhubung ke laptop atau komputer kalian. Contoh, saya memilih Ether 2. Nah, setelah itu saya menekan apply dan OK. Dan close saja. Baiklah, di sini kita sudah berhasil memasang IP address ke router MikroTiknya. Selanjutnya, kita akan masuk ke DHCP client. DHCP client digunakan agar router dapat memperoleh IP secara otomatis dari modem atau ISP. Dengan begitu, router dapat terhubung ke internet tanpa perlu konfigurasi IP secara manual pada sisi WAN. Untuk caranya, pertama kalian bisa masuk ke menu IP, kemudian pilih menu DHCP client. Sebelum kita melakukan konfigurasi, pastikan kabel WAN sudah terhubung ke router. Setelah terhubung, langsung saja kalian tekan plus, pilih Ether 1. Setelah itu, kalian pencet apply dan OK. Jika statusnya bound, itu artinya router
berhasil memperoleh IP secara otomatis dari ISP. Selanjutnya, kita akan mengonfigurasi DHCP server. DHCP server berfungsi untuk membagikan IP secara otomatis kepada perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan LAN. Hal ini memudahkan klien agar dapat langsung terhubung tanpa melakukan pengaturan IP secara manual. Untuk caranya, pertama kalian bisa pergi ke menu IP. Setelah ke menu IP, kalian pergi ke menu DHCP server. Setelah masuk ke DHCP server, kalian pilih menu DHCP setup. Di sini kalian bisa memilih Ether yang terhubung ke komputer atau laptop kalian. Di sini saya contoh Ether 2. Kalian pencet next, selanjutnya, terus oke. Di sini sudah berhasil, kalian close saja. Langkah berikutnya adalah cara mengonfigurasi NAT. NAT bertujuan agar perangkat di jaringan LAN dapat mengakses internet. NAT mengubah IP privat menjadi IP publik sehingga seluruh perangkat bisa terhubung ke internet menggunakan satu koneksi. Untuk caranya, pertama kalian bisa masuk ke menu IP. Setelah masuk menu IP, kalian bisa memilih menu firewall. Setelah masuk ke firewall, kalian tekan menu NAT, kemudian kalian tekan tanda plus. Di sini pastikan nama chainnya adalah SCADNet. Kalian kemudian pergi ke out interface. Di sini kalian pilih Ether 1. Kalian pencet di menu, kalian pilih menu action. Di sini kalian pilih mask queue. Setelah itu kalian tekan apply dan OK. Di sini sudah berhasil dan kalian close saja ya. Baiklah, seharusnya saat ini router sudah memiliki internet dan laptop bisa menghubungkan internet melalui router. Tetapi kita harus mereset atau mendisable terlebih dahulu jaringan yang ada di laptop kita. Baiklah, untuk caranya, pertama kalian bisa pergi ke menu WiFi. Di sini kalian pilih Network and Internet Setting. Setelah itu kalian gulir ke bawah, pilih Change Adapter Option, pilih Internet. Di sini kalian pilih Disable. Setelah disable, kalian enable kembali. Jika sudah tidak ada tanda peringatan, itu artinya internet sudah terhubung ke laptop atau komputer kalian. Kalian kembali ke Winbox. Setelah laptop terhubung ke internet, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu Simple Quest. Simple Quest digunakan untuk membatasi kecepatan internet pada setiap IP. Dengan fitur ini, pembagian bandwidth dapat lebih teratur dan tidak saling berebut. Untuk caranya, kalian bisa pergi ke menu QoS. Setelah masuk ke menu QoS, kalian bisa menekan tombol plus. Untuk nama, di sini kalian bebas bisa menggantikan nama apa saja. Contoh, saya menggunakan nama saya sendiri. Dan target, kalian bisa menggunakan IP komputer atau Ether yang terhubung ke PC atau laptop kalian. Contoh Ether, di sini saya memakai Ether 2. Untuk target upload, kalian bebas ingin membatasi sesuka hati kalian. Contoh, saya membatasi 5M untuk target upload, dan untuk target download saya membatasi 5M juga. Setelah seperti ini, kalian tekan apply, kemudian OK. Setelah selesai, kalian hanya perlu membuka Chrome. Setelah membuka Chrome, kalian pergi ke website speed test. Oke.
jalankan uji kecepatan. Di sini kalian bisa menunggu hasil akhir, berapa Mbps download dan berapa Mbps upload. Jika kita membatasi 5 untuk download dan hasil akhirnya 4.66 Mbps untuk download, ini artinya berhasil untuk download. 4.49 Mbps untuk upload, ini artinya kita berhasil guys, sudah berhasil. Jadi kalian hanya perlu close saja. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan menu firewall, tetapi menggunakan fitur rules yang digunakan untuk mengatur izin dan blokir pada suatu koneksi. Fitur ini berfungsi sebagai pengaman jaringan, seperti membatasi IP tertentu atau mencegah akses yang tidak diinginkan. Jika kalian ingin memblokir IP seseorang, kalian bisa menggunakan menu filter rules. Caranya yaitu kalian pertama pergi ke menu IP. Setelah ke menu IP, kemudian pergi ke firewall, ke filter rules, kemudian tambah ke menu general. Untuk chain kalian bisa ubah menjadi input. Untuk SRC address kalian bisa menaruh IP yang ingin kalian blokir. Contoh, saya akan memberikan IP komputer saya. Oke, di sini IP saya yaitu 192.168.30.254. Saya akan memasukkan IP ini ke dalam SRC address. Oke, di sini 192.168.30.254. Oke, itu kalian pergi ke menu action. Di sini kalian pilih drop. Setelah itu apply dan OK. Setelah selesai, seharusnya laptop dengan IP ini tidak akan bisa membuka website router MikroTik-nya. Untuk uji coba, kita bisa membuka website router MikroTik di Chrome. Oke, kita buka Chrome, kemudian ketik IP router yang kita buat tadi. Contoh 192.168.30.1. Kemudian enter. Oke, ini seharusnya memang tidak dapat ya guys, karena laptop saya IP-nya sudah diblokir oleh filter rules. Kembali ke Winbox untuk menonaktifkan fitur rulesnya dengan menekan tanda silang. Kemudian masuk ke Chrome lagi, ketik IP router MikroTik-nya lagi di tab baru. Seharusnya bisa guys ya, terlihat sudah bisa, berarti cara memblokir IP sudah berhasil. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara supaya website router MikroTik hanya bisa diakses oleh satu IP saja, yaitu IP laptop pemilik. Sedangkan semua IP yang berbeda akan diblokir dan tidak akan dapat bisa akses masuk sama sekali. Caranya yaitu masuk ke menu IP, kemudian pilih firewall. Di menu filter rule, tekan tanda plus, kemudian pergi ke menu general. Chain kita ganti ke input, kemudian SRC address, masukkan IP laptop kalian yang hanya bisa diakses. Contoh di sini saya akan masuk IP laptop saya. Satu 192.168.30.254.
pergi ke menu action, pilih accept, kemudian apply dan OK. Oke, setelah satu lagi kita buat upload, kemudian general, ganti ke input, kemudian langsung ke action, kita ganti drop. Oke, setelah itu apply dan OK. Baiklah, setelah selesai, kalian pergi ke Chrome untuk mengetes apakah IP laptop ini bisa mengakses ke website router MikroTik. Di sini kalian bisa tulis IP router Anda 192.168.30.1. Enter. Oke, di sini bisa ya guys. Berhasil karena ini adalah IP laptop yang diizinkan. Oke, di sini saya sudah mengganti IP laptop saya menjadi IP yang berbeda atau IP lain. Saya merubahnya menjadi 192.168.37.100. Di sini saya akan keluar. Oke, sini sudah terganti ya guys. Apakah IP ini bisa mengakses masuk ke router MikroTik? Kita pergi ke Chrome, ketik IP router 192.168.10.1. Oke, lihat tidak bisa mengakses masuk karena hanya satu IP yang boleh masuk di sini, sedangkan IP yang berbeda tidak akan dikasih masuk. Ini terbukti sudah bisa atau berjalan dengan lancar ya guys. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.